Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya tentang produk yang saya pilih, yaitu PlayStation dan Xbox. Di sini saya akan mendeskripsikan kualitas produk tersebut, jasa tersebut berdasarkan fitur atau layanan yang diberikan secara rinci. Dan juga di sini saya akan mereview kualitas produk tersebut berdasarkan review yang saya temukan dari studi literatur, review influencer, rating Google, dan sumber. Dan juga saya akan membandingkan kualitas produk yang dipilih dengan kompetitor levelnya, yaitu Xbox analisis. Dan juga saya akan menganalisis produk gagal pada unit PlayStation dan Xbox. Dan selanjutnya, saya akan juga menjelaskan pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis dan dikaitkan dengan produk yang saya review, dengan memberikan saran improvement yang mungkin dilakukan perusahaan Sony dan juga Xbox. Berikut adalah hasil presentasi saya. Dan selanjutnya, saya akan juga menjelaskan pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis dan dikaitkan dengan produk yang saya review, dengan memberikan saran improvement yang mungkin dilakukan perusahaan Sony dan juga Xbox. Berikut adalah hasil presentasi saya. Dan selanjutnya, saya akan juga menjelaskan pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis dan dikaitkan dengan produk yang saya review, dengan memberikan saran improvement yang mungkin dilakukan perusahaan Sony dan juga Xbox. Berikut adalah hasil presentasi saya. Dan selanjutnya, saya akan juga menjelaskan pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis dan dikaitkan dengan produk yang saya review, dengan memberikan saran improvement yang mungkin dilakukan perusahaan Sony dan juga Xbox. Berikut adalah hasil presentasi saya. Dan selanjutnya, saya akan juga menjelaskan pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis dan dikaitkan dengan produk yang saya review, dengan memberikan saran improvement yang mungkin dilakukan perusahaan Sony dan juga Xbox. Berikut adalah hasil presentasi. Oke, sebelum presentasinya dimulai, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena saya sebelumnya belum perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ferian Wimar Farezi dari kelas 2 Logistik C dengan NPM 1822300105. Berikut adalah hasil dari pengerjaan dan saya akan mempresentasikan. Ya, di slide pertama ini kita akan membahas dan mendeskripsikan perbandingan fitur, spesifikasi, dan layanan pada PlayStation 5 dan Xbox Series X. Yang pertama, saya akan membahas dari produk PlayStation 5 terlebih dahulu. Yang pertama, spesifikasinya adalah CPU AMD Zen 2 3 GHz, GPU RDNA 210.28 teraflops, SSD 825 GB, dan mendukung resolusi hingga 88K atau sama dengan 120 fps. Yang kedua, ada fitur utama dual
Yang kedua ini ada fitur utamanya. DualSense Control dengan haptic feedback dan adaptive triggers, dan juga ada 3D audio kompatibilitas dengan PS game PS4. Yang ketiga ada harganya. Harganya ini kisaran $499,99. Itu yang series standarnya. Dan ada lagi yang series digital editionnya yang berkisaran dipasok harga $399,99. Yang keempat adalah layanan PlayStation Plus untuk koleksi game PS4-nya. Dan ada kelebihan dari PS5 ini. Yang kelebihannya yaitu eksklusivitas game dan SSD dengan kecepatan tinggi untuk pengalaman bermain tanpa hambatan. Yang berikutnya ada spesifikasi dari Xbox Series X. Spesifikasinya adalah CPU AMD Gen 2 3,8 GHz, GPU RDNA 2 dan 12 teraflops, SSD 1 TB, mendukung resolusi hingga 8K atau sama dengan 120 fps. Yang kedua, fitur utamanya Quick Resume, kompatibilitas penuh dengan game dan aksesoris Xbox sebelumnya, Xbox Wireless Controller. Berikut harganya. Harganya kurang lebih sama dengan PlayStation 5 yang berjumlah $499,99 untuk series yang terbarunya. Untuk series yang sebelumnya dipatok dengan harga $299,99. Berikut adalah layanannya. Layanan Xbox Game ini Xbox Game Pass Ultimate dengan ratusan game dan cloud gaming. Dan kelebihan dari Xbox Series X ini. Kelebihannya adalah GPU lebih kuat dan layanan Game Pass yang bernilai tinggi. 7 plus slots dan 8 per slots. Today we're going to check out Hogwarts Legacy on PlayStation 5 and Xbox Series X. On PS5, the game's almost 80 gigabytes, while on the Series X, it's about 77 gigabytes. Let's first check out the loading times. Starting from dashboard into the game is about 1 second faster on the PS5, taking about 28 seconds, whereas the Series X takes about 29 seconds. Fast travel also seems to be faster on PS5. In this example, PS5 takes 6 seconds, whereas Series X takes 10 seconds. One thing I noted on the Series X while running around in Hogwarts Castle is that at times the game did a 1 to 2 second load when entering new doors. Now that's something I didn't see much on the PS5. So the transition on PS5 are a lot more smoother from area to area and room to room. And overall, the loading times are faster on PlayStation 5. Now, one area where the Series X wins is when comparing Quick Resume to activity cards. You can jump back into Hogwarts Legacy in only 14 seconds on the Series X, whereas on PS5, activity cards take about 23 seconds. Next, I'll talk about the graphics on each console. One bug that I noted on the Series X is this sort of screen tearing. Professor Fig's face especially seems to be vulnerable to these black tear marks. You can see a side-by-side comparison here. Seems like the PS5 doesn't suffer from this graphics bug. Now, this is just one graphic bug I found. I'm sure there's plenty other ones as you progress through the game. Both the PS5 and Series X have 3 graphic modes for a standard 4K 60Hz monitor.
fidelity with ray tracing, and performance. Fidelity gives the highest graphic details and 4K resolution, while fidelity with ray tracing adds some ray tracing features and takes some of that resolution away. Now, I for one couldn't see much of a difference in the reflections as much with the ray tracing mode. The two modes do seem quite similar. Perhaps it's just the shadows that are a bit more improved with ray tracing. And both of these modes, fidelity and fidelity with ray tracing, have similar performance as well, as they both run just over 30 FPS. The frame rate seems to be averaging between 32 to 35 at most times, so it is unlocked and not really locked to 30 as I initially expected. Now, the PS5 is the better performer here. On the Series X, there is quite a bit of frame rate drops, especially when running around Hogwarts Castle. You can see the drops into the 20s here on the Xbox Series X. Overall, PlayStation 5 is better optimized here. Ya, di slide yang terakhir alias yang keenam ini, kita akan membahas pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis. Pentingnya manajemen kualitas dalam persaingan bisnis, manajemen kualitas sangat penting dalam mempertahankan daya saing bisnis, terutama dalam industri teknologi seperti konsol gaming. Berikut adalah alasannya. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk berkualitas menciptakan pengalaman positif yang membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dalam kasus PlayStation dan Xbox, kualitas perangkat keras, layanan, dan dukungan pelanggan mempengaruhi persepsi pasar. Yang kedua, diferensiasi kompetitif. Manajemen kualitas membantu perusahaan membedakan produknya, misalnya eksklusivitas game di PlayStation dan layanan Xbox Game Pass adalah contoh inovasi berbasis kualitas yang menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, efisiensi operasional. Pengendalian kualitas yang baik mengurangi kegagalan produk, menekankan biaya produksi, dan meningkatkan efisiensi. Masalah seperti ini, kesalahan penamaan di Xbox Series X atau keluhan kompatibilitas pada PlayStation, dapat dicegah dengan sistem pengujian produk yang lebih ketat. Selanjutnya, ada saran perbaikan untuk PlayStation dan Xbox. Saran perbaikan dari PlayStation Sony, memperbaiki sistem logistik. Sony perlu meningkatkan manajemen rantai pasokan untuk mengatasi kelangkaan produk, terutama saat peluncuran konsol baru. Yang kedua, peningkatan backward compatibility. Mengembangkan kompatibilitas lebih luas untuk game lama seperti yang dilakukan Xbox dapat menambah nilai bagi konsumen. Yang kedua, yang berikutnya adalah dari Xbox. Penamaan produk yang lebih jelas. Microsoft sebaiknya menghindari penamaan yang membingungkan untuk mencegah kesalahan pembelian. Strategi pemasaran harus lebih inovatif dan terfokus. Yang kedua, disertifikasi game eksklusif. Untuk meningkatkan daya saing, Xbox memperluas portofolio game eksklusif dengan mendukung lebih banyak studio pengembangan game independen. Manajemen kualitas yang kuat memungkinkan kedua perusahaan memenuhi harapan konsumen dan menjaga keunggulan kompetitif di pasar gaming yang semakin ketat. Terima kasih atas Anda yang sudah menonton video ini. Saya Ferian Wimar Farezi pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.